Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mustamin rahimakumullah. Sedikit memberi informasi bahwasanya Syekh Yusuf An-Nabhani, seorang ulama yang diakui keilmuannya, diakui tentang kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau di salah satu karyanya yaitu Jami'u Karomatil Aulia, kumpulan daripada cerita karomah para wali Allah Subhanahu wa taala. Ternyata beliau memasukkan kakek daripada Habaib, yaitu Abdullah atau Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Beliau mengatakan, As-Sayyid Abdullah bin Ahmad walidu Alawi, jaddu bani Alawi, sadati Hadramut. Abdullah bin Ahmad, ini kakek daripada Al-Ba'alawi. Jadi beliau mengakui bahwasanya Habaib ini keturunan Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan As-Sayyid, Sayyid Habib Sarif ini adalah julukan bagi keturunan Nabi Muhammad SAW. Karena itu kita berharap mudah-mudahan kita semua anak turun kita mendapatkan keberkahan daripada kekasih Allah Subhanahu wa taala, para auliaillah, dan mudah-mudahan kita semua dijaga daripada fitnah agama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Jumpa kembali. Jangankan muhibbin saudara untuk membela nasabnya para habaib saudara. Seorang allamah yang luar biasa seperti An-Nabhani bisa salah saudara karena membela nasab mereka. Coba kita kaji saudara. وقد اجتمعت الأمة المحمدية في سائر الأعصار والأقطار على أنهم من أصح أهل بيت النبوة نسبا saudara. Kalau nasabnya Ba'alawi ini pasti nasab dhanni bukan qat'i saudara. Yang qat'i itu nasabnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Kalau Ba'alawi ya nasabnya dhanni saudara. Kalau dhanni bila melalui proses ijma' harus istiqra'i saudara. Apa ijma' istiqra'i itu? Ayyastaqri'a aqwalal ulama fala yajid fi dhalika khilafa, yaitu menyimpulkan putusan yang komprehensif dengan menelusuri rincian-rincian perkataan ulama, dan di sana tidak ada yang berbeda pendapat saudara dari kalangan ulama. Kita uji saudara. Syarif Aunur Rafiq itu kata tarikh Makkah mutadallian fi aktsaril ulum saudara. Selain dia adalah seorang penguasa Hijaz, juga seorang ulama saudara, dan tidak sendirian, didukung oleh Ahmad bin Isa An-Najdi, seorang ulama, juga didukung oleh Abu Syu'ib Ad-Dukkali, juga didukung oleh Ibrahim Al-Uskubi saudara. Nah, bagaimana bisa dikatakan ijma' saudara? Dan coba kita teruskan, ala annahum min as-sahih ahli baitin nubuwah nasaba. Paling sahihnya nasabnya Ahlul Bait katanya saudara. Berarti nasabnya Ba'alawi ini lebih sahih dari nasabnya Siti Fatimah dan Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Salah lagi saudara. Inilah kalau membela nasab Ba'alawi. Jangankan muhibbin saudara, seorang ulama yang besar pun bisa jadi salah saudara, karena ijma' yang dhanni melalui istiqra'i, ijma' itu harus tidak mukhalafatun nas, tidak menyalahi nas. Ini ijma'nya mukhalafatun nas kalau dikatakan ashahi ahli baitin nubuwah nasaba saudara, karena ini menyalahi nas, nasabnya Siti Fatimah dan Sayyidina Al-Hasan wal Husain saudara. Tahukah saudara, begitulah kalau membela nasabnya Ba'alawi saudara. Jangankan muhibbin, sekelas Syekh An-Nabhani bisa keliru saudara.
Terus ada yang memaksakan diri, saudara. Katanya nasabnya seseorang itu yang bernasab kepada kabilah Arab. Itu tidak disebutkan katanya dalam kitab saudara. Kitab sejarah dan kitab nasab saudara. Tidak disebutkan katanya saudara. Disamakan dengan nasabnya Ba'alawi kerana tidak disebutkan saudara. Ini tolol saudara. Karena orang-orang Arab dahulu jahiliyah itu ummi saudara. Tidak ada catatan kitab. Ummi itu apa? Tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Bagaimana bisa ada kitab saudara? Kalau setelah Islam, setelah Sayyidina Umar sudah mutadawin saudara, itu bisa ada yang menulis, ada yang mencatat. Jadi lain saudara. Bagaimana Allah mengomentari orang Arab ini? Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Ummiyina itu orang Arab jahiliyah saudara. Sehingga tanpa catatan di sana cukup dengan qarain, cukup dengan syair-syair dan semacamnya saudara. Jadi jangan membodohi umat saudara.